Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa Ar-Raudhah TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini saya akan menyampaikan tentang kultum yang berjudul berlomba-lomba dalam kebaikan, atau kita kenal dengan fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua di hari kiamat. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun beberapa hal yang akan saya sebutkan di sini, ada 4 terkait fastabiqul khairat, bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, amal soleh. Yang kedua, mendidik anak. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 82 yang berbunyi, Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Yang artinya, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal salih, kemudian tetap di jalan yang benar. Begitu pula hadis yang menyebutkan tentang 3 amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun orang yang beramal ini sudah wafat. Disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. 3 amalan ini hendaknya kita berlomba-lomba untuk bisa mempunyai investasi 3 amal ini. Yang pertama, sedekah jariyah, seperti seseorang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, musola, pembangunan rumah tahfidz Bu Cakung, pembangunan rumah tahfidz Bu Kalimalang, Rawamangun, Kranji dan sebagainya. Itu walaupun orangnya wafat, dia akan mendapatkan aliran pahala terus menerus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana orang mengajarkan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mengajarkan kepada muridnya, dan seterusnya. Itu akan mengalirkan pahala walaupun orang yang mengajarkan itu sudah wafat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, di mana sebab adanya anak adalah adanya orang tua. Maka untuk itu, amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya akan nyampe dan akan memberikan kemanfaatan bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah mendidik anak, tarbiyatul aulad. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan tentang barang siapa yang diberikan amanah oleh Allah seorang perempuan atau anak, dia didik adabnya, baguskan adabnya, kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dari seandainya terjerumus pada neraka, maka anak ini akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Sebutkan dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ibnatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa ghadaha fa'ahsana ghidaaha wa asbagha
minan ni'matil lati asbaghallaha alaihi kanat lahu maimanatun wa maisaratun minan nari ilal jannati an Ibnu Mas'ud. Yang artinya barang siapa yang mempunyai anak perempuan kemudian dididik adabnya dan dibaguskan adabnya, sopan santunnya, dan diberikan makan dari yang halal dan disempurnakan kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kedua orang tuanya, maka anak perempuan itu menuntun orang tuanya dari neraka menuju surga. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Mengambil keterangan dari kitab Qami Utuyan karena karya Imam Nawawi Al-Bantani disebutkan Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, afdolun minas salati, lebih utama daripada salat, wassadaqati, lebih utama daripada sedekah, wasaumi, dan lebih utama daripada puasa, wal haji, dan lebih utama daripada haji, wal umrati, dan lebih utama daripada umrah, wal jihad fi sabilillah, dan lebih utama daripada jihad fi sabilillah, berjuang menegakkan agamanya Allah. Itu semuanya lebih utama berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu keterangan dalam kitab Qaumi Utuyan. Kemudian poin yang keempat adalah membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran ini ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani, Anin Nu'man bin Bashir. Jadi ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengamalkan daripada apa yang tadi telah bisa kita simak bersama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.